Oke, teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Eh, saya mencoba berbagi dengan Anda semua. Kali ini tentang manajemen stres. Oke, coba kalau kita lihat dari sudut pandang neuroscience, orang-orang stres itu adalah orang yang emosinya lagi tertekan. Bicara emosi itu adalah bagian dari fungsi amigdala, ya. Amigdala dalam hal ini meradang, ya, meradang, bereaksi dalam artian bisa negatif, bisa positif. Reaksi yang positif akan memberikan dorongan gejolak-gejolak untuk bergerak maju. Sementara reaksi yang negatif itu cenderung destruktif. Jadi bisa saja menggumpal menjadi rasa sakit hati, kemudian menjalar menjadi rasa sakit di seluruh badan. Oke, nah apapun penyebabnya, positif atau negatif, itu berarti hidup kita dalam keseimbangan yang bermasalah. Keseimbangan yang bermasalah. Karena kenapa dibilang bermasalah? Karena di sini ada yang mengganjal, ada yang mengganggu, sehingga tidak bergulir dengan baik. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa apabila amigdala meradang, sebetulnya dia butuh solusi. Solusinya adalah apabila kita memiliki sejumlah pengetahuan untuk menanggulangi atau menghadapi rasa stres tersebut. Artinya kita kembali kepada hipokampus. Apakah kita cukup pengetahuan, cukup bekal informasi-informasi yang kita butuhkan untuk menetralisir reaksi amigdala tersebut. Nah, apabila kita tidak memiliki sejumlah informasi yang cukup atau pengetahuan yang cukup untuk mengendalikan reaksi amigdala tersebut, maka stres akan terus berlanjut. Apabila Anda memiliki sejumlah ilmu pengetahuan atau informasi yang cukup untuk menetralisir reaksi amigdala tersebut, Anda dapat mengendalikan diri. Nah, bicara mengendalikan diri, itu kembali ke otak korteks. Otak korteks, terutama bagian depan yang memang fungsinya menalar, mengambil keputusan, menentukan arah, leader, memberikan fungsi leader. Apakah leader ini nanti akan membuat hidup Anda bergerak ke depan? Apakah leader ini akan menyuruh hidup Anda tetap dulu bertahan sampai situasi memungkinkan untuk move on? Itu semuanya diperintah oleh otak PFC. Jadi kalau otak PFC ini sudah memberikan perintah, berarti ada pertimbangan-pertimbangan yang matang di situ. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, yang rasional. Tentu saja mengingat ke banyak hal yang ada di dalam diri, kemampuan, keadaan, kondisi lingkungan segala macam begitu. Ya. Nah, jadi kalau otak PFC bisa berfungsi dengan baik itu karena ada sejumlah informasi di dalam hipokampus yang mencukupi untuk dia mengolah informasi tersebut. Kalau minim sekali informasi yang ada atau tingkat stres itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan yang Anda miliki, stres akan terus berlanjut.
stres akan terus berlanjut. Makanya dalam kesempatan ini saya menawarkan sebuah solusi, teman-teman. Ya, dalam olah sikap kita sebut dengan roda cermin. Roda cermin, ya. Roda cermin ini memiliki 5 jari-jari, ya, 5 jari-jari. Yang pertama spiritual, yang kedua kesehatan, yang ketiga keuangan, yang keempat keluarga, yang kelima sosial, ya. Nah, otak depan Anda akan selalu memastikan roda ini harus wajib mutlak berada di dalam keseimbangan supaya hidup terus menggelinding ke arah masa depan. Apabila keseimbangan ini tidak tercipta, maka hidup Anda akan goncang, akan rusak, dan kemudian stres berkelanjutan. Artinya rodanya tidak tenang, ya. Nah, ini nanti mengganggu ke semua kehidupan, kehidupan fisik terganggu, secara karir juga terganggu, bagaimana kita harus mencari nafkah segala macam, dan kemudian dalam anggota keluarga juga semua anggota keluarga kita ikut terganggu. Teman-teman nanti juga melihat kita dalam kondisi fisik yang lagi lesu, lagi kuyu, lagi tidak happy, itu kan kelihatan dari bahasa tubuh. Nah, ini nanti mencerminkan bahwa hidup kita tidak dalam keseimbangan. Nah, ya, bagaimana membuatnya seimbang, inilah teman-teman harus kembali kepada energi super yang saya ciptakan. Ya, kepada energi super. Kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang energi super, solusi permasalahan-permasalahan kehidupan kita, saya sudah berikan pada video-video sebelumnya. Ya, tentunya tidak begitu dalam, karena untuk dapat mendalaminya, kita memerlukan alat intervensi bagi kerja otak yang saya sebut dengan alat olah sikap. Ya, Anda harus menghubungi saya untuk mendapatkannya, karena ini sebuah temuan intelektual yang harus dihargai. Oke, nah kembali. Usahakan saja hidup Anda setiap hari menggelinding, tentunya dengan segala risiko. Ya, risiko itu harus terukur, terkendali. Risiko itu harus berada dalam situasi yang membuat Anda tetap berpikir waras. Karena kadang-kadang stres itu menekan, membuat kita tumbang, tidak cukup kuat untuk menerima, menghadap, bahkan cenderung frustasi. Tapi inilah bukti kematangan berpikir kita sebagai orang yang sudah mulai dewasa. Nah, Anda nanti akan tetap mengisi, ngecas yang namanya hipokampus supaya terus mendapatkan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan untuk mengendalikan stres. Banyak sekali referensinya. Ya. Nah, kemudian dengan cukupnya informasi, dengan banyaknya pengetahuan, Anda akan tahu bagaimana cara menetralisir amigdala supaya tidak selalu meradang, ya. Oke. Baiklah teman-teman, kalau ada pertanyaan kita terus berinteraksi. Semoga video pendek ini bisa memberi gambaran bagaimana sebetulnya menghadapi stres dengan cara pandang olah sikap. Karena bicara olah sikap, kita akan selalu bicara penempatan sikap, ya. Yang ujung-ujungnya nanti kita harus mendapatkan situasi yang selaras dengan tagline kita, ya, yang berbunyi manakala sikap berada pada tempatnya, maka sukses sejati datang secara alami. Anda bayangkan betapa seimbangnya hidup kita kalau selalu olah sikap. Demikian.